Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Senin 8 Agustus 2022, kita diberi kesempatan untuk hidup sepanjang hari ini, disertai oleh Tuhan, dikasihi dan selalu diajar untuk taat kepada perintah-Nya. Kita sambut dengan sukacita firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Melihat dari Sisi yang Lain. Hari ini kita akan membaca satu ayat dari Ibrani pasal 13 ayat 17. Demikian bunyinya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Pada suatu hari diadakan suatu acara pembekalan terhadap para karyawan junior di suatu perusahaan. Pertemuan tersebut membahas topik mengenai komitmen. Ketika diberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan, tidak sedikit yang mengeluhkan sikap para senior atau pimpinan mereka yang berlaku keras terhadap para bawahannya. Mereka berkata, bagaimana saya bisa menunjukkan komitmen serta kesetiaan sementara saya diperlakukan secara tidak adil? Saya merasa sangat tertekan karena dituntut untuk berkomitmen penuh, sementara atasan saya bersantai-santai. Sambung yang lain. Memang susah ya jadi bawahan, kita tidak bisa leluasa. Setiap kali saya memukakan ide, selalu saja dihentikan oleh atasan saya. Ingin rasanya saya berontak dan sekaligus keluar dari pekerjaan saya, timpal yang lain. Pertemuan itu semakin ramai dan menjadi ajang untuk menumpahkan kekesalan terhadap atasan. Setelah cukup banyak orang yang berkomentar, salah seorang peserta mulai angkat bicara. Kita tidak akan pernah menjadi pemimpin yang baik jika kita tidak belajar menjadi bawahan yang baik. Ada pula peserta lain yang menambahkan secara panjang lebar bahwa dalam sebuah organisasi di mana masing-masing orang mengembangkan karier, ada tahap-tahap yang harus dilalui dengan setia. Ketika Anda sedang menjadi bawahan, jadilah bawahan yang taat kepada orang yang berwenang di atas Anda. Semua itu merupakan proses yang harus dilalui. Bagaimanapun sakitnya sebuah pembentukan, itu akan memberikan pelajaran penting yang kelak akan membawa Anda ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kita menyimak kata-kata yang disampaikan oleh salah seorang peserta tadi, maka kita perlu bertanya, mengapa kita kesal, marah, dan berontak? Itu karena kita jarang sekali memandang tekanan yang kita alami dari sisi pembentukan Tuhan. Kita benci kepada atasan atau siapapun yang berlaku keras, dan kita berpikir bahwa mereka keterlaluan. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa dalam kondisi seperti itu, sebenarnya kita tidak sedang berurusan dengan orang tersebut, melainkan dengan Tuhan. Tuhan sering memakai orang lain seperti atasan, rekan kerja, pendeta, guru, ataupun orang tua untuk mengikis kesombongan kita dan mengajarkan kesabaran, keuletan, serta kerendahan hati. Saudara-saudara, dengan melihat suatu masalah dari sisi yang berbeda, kita akan lebih bisa bersabar dan tekun menjalani pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pada saat masih menjadi bawahan, jadilah bawahan yang baik dan taat. Jangan lewatkan setiap tahapan proses dengan sungut-sungut, apalagi dengan kebencian dan pemberontakan. Karena jika demikian berarti kita kalah dan kehilangan satu pelajaran berharga. Pada saatnya nanti, ketika Tuhan memandang bahwa kita sudah layak naik ke jenjang yang lebih tinggi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Juga tak ada seorang pun yang berkuasa merendahkan ketika Tuhan berkehendak mengangkat kita. Sebab itu, marilah kita taat dan membiasakan diri, melatih diri kita untuk memiliki kerendahan hati.
Dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-11, Yesus berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Karena itu saudara-saudara, marilah kita belajar merendahkan diri, karena Tuhan mempunyai maksud untuk meninggikan kita apabila kita bertahan, kita menerima proses pembentukan yang Tuhan kerjakan lewat orang lain. Ketahuilah, kita semua sedang berurusan dengan Tuhan, bukan semata-mata dengan manusia. Karena Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Sebab hidup kita ini adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap pribadi kita menyadari segala kekurangan kita dan bersedia untuk diproses agar Tuhan mendapat kesempatan untuk meninggikan kita sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa. Kami datang lagi pagi hari ini mengucap syukur, ya Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih karena Engkau selalu mengajari kami, melindungi kami dari yang jahat lewat teguran-teguran yang Kau sampaikan kepada kami. Pagi hari ini kami mohon Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk bersabar dalam menjalani setiap proses dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk orang-orang yang sudah Tuhan pakai untuk membentuk karakter kami, untuk menolong kami masuk di dalam proses pembentukan Tuhan. Ampuni kami karena seringkali kami tidak terima dengan perlakuan-perlakuan mereka. Tetapi pagi hari ini kami membuka pikiran kami, membuka hati kami, bahwa apapun yang kami alami, siapapun yang kami hadapi, itu berarti kami berhadapan dengan Tuhan. Kuatkan kami ya Bapa, biar kuasa firman dan Roh Kudus itulah yang menopang kami hari demi hari, sehingga kami semakin indah di pemandangan Tuhan. Dan Tuhan secara leluasa mengangkat hidup kami sampai kepada tingkat yang Tuhan tetapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika ada orang yang membuat kita jengkel, sesungguhnya kita sedang dalam pembentukan Tuhan. Mari kita sambut hari yang pertama di minggu ini dengan sukacita, dengan semangat. Bekerja dengan semangat, melayani dengan semangat. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh hati, sebagaimana kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.